Pertama yang kami laporkan adalah terkait dengan pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar kecuali kecamatan Kota oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu pemanggilan dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil, akan tapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Di mana itu, Pak? Di Polda Jawa Tengah, Karanganyar. Jadi 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Polres atau Polda? Polda. Kok dari Karanganyar? Karena ini berkaitan dengan penggunaan dana APBD provinsi yang manggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi enggak dipanggil ke Polda. Polda. 176 ya? Ya. Pada tanggal 29 November 2000. Apa ini karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum, banyak orang yang menduga seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi, apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan, nanti akan kami dampingi untuk melaporkan. Akan tapi sampai saat ini tidak ada yang... Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Ya. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua, konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. Itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan, Temanggung. Berapa orang tadi? Tidak disebutkan berapa jumlahnya, hanya seluruh kepala desa. Siapa yang inisiatifnya ini? Inisiatifnya kepala desa, akan tapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah, dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001-LP-PP-KAP-14.33/2 Romawi/2024 tertanggal 23 Februari, dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan, dan jawaban Bawaslu itu terjadi di tertanggal 16 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga, kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang terjadi di Semarang. Terjadinya di Semarang di GM Setos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan. Peristiwa itu kami cek juga kepada
teman-teman yang ada di Semarang untuk bisa melaporkan, akan tapi kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan. Pada akhirnya kami serahkan, kami koordinasi dengan THN Pusat, yang oleh THN Pusat kemudian dilaporkan ke Bawaslu, seperti yang disampaikan oleh saksi Nizar Mirzan tadi. Kemudian, keempat, kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Surakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2024 dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dengan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan. Peristiwa itu dilaporkan oleh tim hukum nasional, karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu, saya selalu mengecek tentang kejadian itu. Apakah ada yang bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi? Akan tapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi. Kemudian kami serahkan, kami koordinasi kemudian THN Pusat lagi. Jadi dan laporan ini hanya informasi-informasi yang masuk ke Bapak ya? Iya. Terus kemudian yang kelima, ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri. Terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kami dilarang. Dilarang mendokumentasikan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPTK. Kami dilarang untuk mendokumentasikan itu. Siapa yang melarang itu? Yang melarang KPPS. Bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang. Kenapa? Karena KPPS menanyakan apa status saya. Saya berkata, saya bukan saksi, saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres. Dan itu dilarang. Dan kemudian saya juga pada waktu ada PTPS, saya minta klarifikasi kepada PTPS, apakah diperbolehkan atau tidak. PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga. Dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS, Panitia Pemungutan Suara, anggota. Saya mohon klarifikasi juga, tidak diperbolehkan. Akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini. Kenapa Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan? Di tempat itu memang ada apa? Saya tidak memfokuskan, hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2023 pasal 59. Bapak maksudnya random saja gitu? Random saja. Terutama itu adalah tempat TPS saya. Dan boleh. Terus kemudian berapa perolehan suara di situ? Bapak perolehan suara di situ 01 mendapat 61, 02 mendapat 63, 03 mendapat 54. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada majelis. Baik. Terima kasih. Baik.